Komiu, Berimba Kareba Kakomiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita seputar Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan purna pekerja migran Indonesia asal Sulawesi Tengah menerima bantuan daging kurban. Pemerintah Kota Palu mengimbau pembatasan penggunaan kantong plastik. Ratusan warga di Kabupaten Donggala menerima bantuan rumah layak huni. Sebanyak 290 purna pekerja migran Indonesia di Sulawesi Tengah mendapatkan bantuan daging kurban. Bantuan tersebut diberikan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk para mantan TKI dan TKW serta keluarganya yang ada di Kota Palu, Sigi, dan Donggala. Khusus untuk Sulawesi Tengah, Menteri P2MI menyiapkan 2 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Penyerahan yang berlangsung di Jalan Zebra Kota Palu tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi ratusan mantan pekerja migran Indonesia asal Kota Palu dan sekitarnya. Ini adalah kegiatan berkurban yang dilakukan oleh Kementerian P2MI yang hari ini saya pusatkan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan ini adalah kegiatan pertama sejak kami berdiri sebagai institusi. 290 orang yang terdiri dari keluarga pekerja migran dari Kota Palu sendiri, dari Kabupaten Sigi, dan dari Kabupaten Donggala. Suhartati, salah seorang purna pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Sigi, senang dan terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Suhartati pernah bekerja di Malaysia dan kini kembali ke kampung halaman. Kalau dari saya pribadi dan mewakili teman-teman semua, terutama dari Sigi, kami sangat terbantukan dengan adanya bantuan dari Kementerian Pelindungan Daging Kurban ini. Dan kami sebagai purna sangat-sangat berterima kasih sekali atas bantuan yang diberikan Pak Menteri P2MI. Kementerian P2MI menyalurkan total 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing untuk 2.790 PMI di 11 titik yang tersebar di Provinsi Jawa, Banten, Jakarta, dan Sulteng. Penyerahan juga dirangkai dengan sosialisasi terkait potensi menjadi PMI di luar negeri, serta perlindungannya. Sosialisasi juga dilakukan demi mencegah adanya PMI yang secara diam-diam atau ilegal bekerja di luar negeri tanpa prosedur resmi. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sebanyak 250 penyintas likuifaksi Petobo, Palu Selatan menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo. Bantuan 1 ekor sapi bernama Black Mamba dan berbobot 870 kg. Sapi berjenis berangus tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding di hunian tetap Petobo usai pelaksanaan sholat Idul Adha Jumat pagi. Sapi kurban Presiden diserahkan kepada pengurus masjid setempat untuk disembelih. Presiden memang setiap tahun membagikan kurban ke seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya yang alhamdulillah dapat ini adalah di Kota Palu. Dan oleh Pak Wali diarahkan untuk ke masyarakat penyintas yang dulu pernah mengalami korban likuifaksi dan tsunami. Jadi ini ada salah satu kawasan hunian tetap untuk mereka
oleh kearifan dan kebijakan Pak Wali Kota, maka ini ditempatkan di Duktap di Petobo ini. Sementara itu, Baron alias sapi kurban bantuan masyarakat Presiden untuk Provinsi Sulawesi Tengah juga diserahkan kepada masyarakat Kelurahan Talise, Kota Palu, Sabtu pagi. Sapi berjenis simental berbobot 1 ton lebih tersebut diserahkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Daging sapi kurban Presiden oleh pengurus Masjid Nurul Yakin dibagikan kepada 300 masyarakat Kelurahan Talise yang dianggap membutuhkan. Sapi Baron merupakan hasil pembelian dari peternak lokal di Kelurahan Kabonena, Kota Palu. Bahwa kami menerima bantuan ternak dari Bapak Presiden Republik Indonesia, ini merupakan salah satu keberadaan pemerintah kepada masyarakatnya. Pertama, kategori menerima ini, kategori mustahik miskin sejumlah 110 orang, itu yang tinggal di Huntara. Nah, kategori mustahik fakir sejumlah 113 orang, nah, itu yang sudah berada di Huntap. Tetapi datanya ini masih ada di Huntara. Nah, yang ketiga, kategori mustahik mualaf sejumlah 5 orang. Kategori mustahik fasdillah sejumlah atau mualaf masuk Islam sekitar 7 orang. Yang terakhir atau yang kelima, panitia pelaksana sudah termasuk majelis talim dan sejumlah 65 orang panitia. Nah, berjumlah semuanya 300 orang. Bantuan masyarakat sapi kurban Presiden ini merupakan program tahunan. Sulawesi Tengah sendiri di tahun ini mendapatkan 18 ekor sapi Banmas untuk 13 kabupaten kota termasuk untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Syahrul Jahya melaporkan dari Palu. Hari Raya Idul Adha tak terlepas dari penyembelihan dan pembagian daging kurban. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mengimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Pembatasan itu bertujuan untuk meminimalisir sampah plastik. Masyarakat diimbau untuk membawa wadah alternatif yang ramah lingkungan, seperti penggunaan daun pisang ataupun wadah untuk menggantikan kantong plastik. Menteri Lingkungan Hidup juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2025 tentang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 2025 tanpa sampah plastik. Edaran tersebut ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota diberlakukan di seluruh Indonesia. Selain soal penggunaan plastik sekali pakai, edaran juga memuat tentang perintah untuk penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan sampah terpilah, dan pengumpul sampah di lokasi sholat Idul Adha. Sama dengan tahun lalu, tahun ini Kota Palu juga mendorong ekokurban. Dasarnya ada surat edaran dari kementerian. Makanya sudah diedarkan pemberitahuan tersebut kepada semua dinas yang melaksanakan pemotongan untuk diet plastik. Semakin sedikit menggunakan plastik sekali pakai. Ada berbagai macam alternatif dalam surat tersebut, diantaranya penggunaan bahan-bahan tradisional. Penggunaannya itu dan kami sendiri juga menggunakan, jadi dibolehkan penggunaan plastik tapi yang berkali-kali pakai. Jadi beberapa kontainer. Dan untuk pembagian di masjid-masjid kalau boleh menggunakan wadah yang dibawa dari rumah masing-masing supaya jangan sampai ada sampah yang dihasilkan. Termaksud penggunaan sampah terpisah ketika dalam proses penyembelihan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu menerjunkan satuan tugas khusus ke lapangan untuk mengedukasi sekaligus mengelola sampah selama hari Lebaran. Langkah ini dinilai penting mengingat dampak yang ditimbulkan sampah plastik terhadap lingkungan dan ekosistem. Syahrul Jahya melaporkan dari Palu.